ada kuntilanak, genderuwo, pokoknya bayangan hitam serem gitu, sampai dimimpiin juga ngebersihin rumput, pokoknya Iya. dibersihin semua rumput-rumput semak gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya malamnya mimpi. Penunggu di situ nggak terima. Sampai akhirnya yang ngobatin pertama ini demam, akhirnya Meninggal. Iya benar. Udah diobatin tuh sama orang pintar. Iya. Akhirnya nenek aku turun tangan. Akhirnya diobatin. Nenek jadi sakit lagi. Nenek sakit lagi. Iya, yang anak kosan ini udah sembuh nih, udah nggak kesurupan kan. Tapi nenek jadi sakit, demam. Akhirnya waktu itu nenek masih sehat, pergi ke pasar. Pas di jalan kaki, nggak tahu kenapa tiba-tiba kakinya kayak ada yang ngejengkal gitu. Tarik gitu ya. Iya, akhirnya jatuh, mukanya bonyok. Cece, Iya, Bang. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Ya. Cece, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya. Ya, untuk menghibur kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang berada di rumah. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh, mau bertanya dulu nih, Cece asal daerahnya dari mana? Dari Riau. Dari Riau. Iya. Kayaknya tamu undangan di Denterten nih rata-rata dari Riau semua saya lihat ya. Memang orang-orang Riau, orang Jambi, Jambi juga ada kemarin ya. Ya, Jambi memang potensinya luar biasa ini yang harus kita kupas. Ya. Oke. Riau-nya gimana? Ada yang disebutin juga. Boleh sebutin. Di Indragiri Hulu sih. Indragiri. Iya, Hulu. Indragiri Hulu. Ini Cece memang namanya atau nama panggilan sehari-hari? Nama panggilan aja sih. Oh, panggilan aja. Nama asli bisa disebutin? Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah ya? Kenapa nggak disebutin? Nggak apa-apa, kayaknya lebih akrab itu aja sih. Gitu. Cece. Iya. Iya, lebih akrab. Oke. Biasanya nih, kawan-kawan sekalian, kita ngobrol berdua. Kali ini kita kayaknya ditemani seekor, bukan seorang nih, seekor kucing. Ini siapa ini seekor kucing? Iya, jadi Ini siapa? jadi ini tuh namanya Rachel. Oh, namanya Rachel. Iya, kucing aku. Tadi kebetulan pengen bawa karena udah seminggu kan dia di kamar, mau dia ikut. Pas mau duduk di sini dianya naik. Wih, luar Iya. biasa. Rachel namanya ya. Dia nggak mau dibawa. Oh, hai Rachel. Halo, Oh, Om. oke. Oke, Rachel, dengan tenang sini ya. Kami mau berbicara dulu, ngobrol dulu nih sama Cece. Baik. Cece, di Denterten ini kita berbicara tentang masalah historis gitu. Jadi apa yang pernah Cece alami selama dalam kehidupan itu yang pernah dialami atau pernah melihat kejadian-kejadian yang sangat unik sampai saat sekarang ini Cece masih ingat gitu. Iya. Cerita. Dimulai dari rumah dulu kali ya. Dari rumah boleh, bisa. Jadi kemarin itu kan karena emang kuliah ya di Jakarta ya. Jadi nggak tinggal di rumah. Jadi dapet ceritanya itu dari nenek. Oh, dari nenek. Iya, nenek sendiri yang ceritakan. Kebetulan waktu itu di deket rumah ada acara apa itu namanya? Pokoknya acara lomba gitu deh. Jadi orang-orang provinsi datang ke daerah di situ gitu. Oke. Jadi orang provinsi ini nyari tempat tinggal, akhirnya tinggalnya di tempat Cece. Kebetulan ada 2 lantai kan. Orang provinsi ini tidurnya di lantai 2. Di lantai 2. Iya. Di rumah Cece ya. Iya bener. Nah di lantai 2 ini tuh bener-bener nggak pernah dipakai kecuali kalau ada tamu. Apa khusus untuk tamu di lantai 2 itu? Sebenarnya enggak sih, karena kan keluarga pada jauh semua. Anak-anak mami itu pada jauh semua. Jadi emang kosong di lantai 2, nggak pernah diisi kecuali ada tamu gitu. Jadi ada tamu undangan dari Provinsi Riau. Iya. Berapa orang nginap di tempat rumahnya? Rame itu, berapa mobil ya? Ada 3 mobil kalau nggak salah. mobil. 3 mobilan apa berapa gitu, rame pokoknya. Nah ibu-ibu ini yang tinggalnya di atas di lantai 2 selama beberapa malam, 3 malam kalau nggak salah. Jadi kejadian yang misterinya kayak mana ini? Jadi waktu malam-malam emang sih kalau keluarga Cece ya dia nggak pernah mau nyeritain
apa yang ada di rumah itu. Mm-mm. Sama sekali nggak ada yang mau ceritain gitu. Kalau kita nggak nanya, nggak diceritain sama bapak, sama mami, sama nenek gitu, nggak diceritain. Cuman ada beberapa saudara juga yang ngasih tahu kalau di situ tuh ada sesuatu. Temen juga pernah ngalamin kejadian yang nggak enak. Bahkan ketika itu kita juga pernah nginep ya, ada geng lah, anak SMA dulu gimana ya kan. Iya. Jadi pada nginep di situ dan paginya juga ada kejadian yang kita nggak tahu. Jadi kita balik lagi yang ke tadi ya. Oke, siap. Jadi ibu-ibu orang provinsi ini mereka tinggal di situ. Pertamanya tuh nggak ada apa-apa, cuman malam pertama tuh udah diganggu. Diganggu ya? Iya. Dari mulai suara-suara kayak suara jalan kaki gitu. Malam pertama kayak masih biasa aja. Malam selanjutnya kok ada yang nampakin diri gitu. Nampakin diri gitu. Wujud. Iya, bener. Nampakin diri. Jadi cerita dong ke nenek karena nenek kan orang tertua di situ ya. Jadi ceritanya ke nenek, katanya, "Nek, di atas ada apa sih kok saya diganggu?" gitu. Kata tamu itu. Bener, dan bukan 1-2 orang. Itu wujudnya kayak apa sih kalau kata orang tuh genderuwo gitu ya? Oh, genderuwo. Iya. Genderuwo itu biasa wujudnya tuh gede ya, Gede, besar. hitam, jelek. Ada kayak aku enggak jelek. Kayaknya enggak ada. Enggak ada ya? Enggak. Iya. Waktu di kampung mungkin mirip sih. Karena di kampung itu luar biasa hitamnya. Tapi karena selama Jakarta nih agak lumayan apa kan, cerah sedikit gitu. Oke, next. Jadi kayak gitu. Akhirnya malam nggak bisa tidur tuh. Tamu itu ya? Iya, malam nggak bisa tidur. Terus bukan sekali 2 kali dalam satu malam dikasih lihat gitu, tapi berkali-kali. Karena ini apa sih, emang di atas itu jarang ditempatin banget, emang hawanya itu beda. Aku sendiri pribadi kalau di rumah itu misalnya nih pulang sebulan atau 2 bulan bisa dihitung sekali, bahkan mungkin baru naik ke atas dalam sebulan atau 2 bulan tuh sekali doang naik ke lantai 2. Karena emang nggak mau naik gitu. Takut itu ya? Iya. Jadi serem banget. ya istilahnya orang tua, nenek yang tinggal di rumah itu. Jadi sebelum tamu itu datang dari provinsi, memang sebelumnya udah ada kejadian-kejadian yang mungkin dilihat oleh keluarga yang ada di rumah. Iya. Emang udah pernah kejadian itu dilihat oleh keluarga? Udah pernah juga? Iya. Bukan 1-2 orang, kan dulu juga pernah ada yang ini kerja di rumah. Jadi tengah malam itu kan dari jarak antara kamar depan sama ke dapur tuh lumayan jauh. Ya kan. Jadi kedengeran suara orang nyuci piring. Pembantu kali. Ya itu pembantunya ngecek ke dapur, nggak ada. Teman pembantu mungkin. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi ya kayak gitu. Terus juga ada nenek dari mami. Tinggalnya kan pisah. Kebetulan lagi nginep juga di rumah. Di dalam dapur itu kedengaran ini suara anak kecil main kelereng. Di siang hari? Malam hari. Di malam? Iya. Main kelereng? Iya, benar. Jadi, terus kalau kata apa sih, bibi juga ada, bibi bilang katanya gini, "Mah," kan manggil saya Mah. "Mah, itu di rumah kamu emang beneran ada tahu, bibi juga pernah ngeliat gitu." "Apa Bi?" gitu. "Ada kuntilanak juga di situ," katanya gitu. Kuntilanak juga ada? Iya, di lantai 2. Kebetulan dulu tuh di lantai 2 tuh banyak banget burung hantu. Burung hantu? Iya. Nggak tahu dari mana, karena emang nggak pernah dipakai kali ya di lantai 2 itu. Oh, mungkin barangkali. Jadi kalau rumah itu nggak pernah dihuni, jadi memang ya kata setan mungkin jin daripada nggak ada penghuni lebih baik saya yang huni gitu loh. Mubazir gitu kan. Mungkin kayak gitu. Mungkin barangkali gitu ya. Jadi nggak, tadi kembali cerita tamu dari provinsi tadi kan, dia apa namanya melihat sesuatu gitu, kayak genderuwo gitu. Respect atau respon dari tamu itu kayak mana gitu? Apa langsung lari, kabur, lompat dari lantai 2? Mereka malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Tapi yang diliatin tuh beberapa sih, kan ada rame ya, cuman beberapa yang diliatin. Hanya gitu. beberapa orang beberapa aja ya? orang yang diganggu. Jadi pagi-pagi tuh pasti ada cerita yang kayak gitu. Ada kuntilanak, genderuwo, pokoknya bayangan hitam serem gitu, sampai dimimpiin juga. Dimimpiin? Iya bener, sampai dimimpiin juga. Jadi kayak emang beneran ya, soalnya kan aku pribadi selama tinggal di rumah itu paling cuman kedengeran suara jalan, itu menurut aku udah hal yang biasa banget, karena emang tiap malam
hal yang biasa. Iya, karena kan kamar aku di bawah. Heeh. Nah, suara itu di lantai 2. Iya, iya, iya. Jadi emang biasa suara orang jalan kaki, pokoknya paling sering hampir tiap malam. Kayak gitu. Jadi mungkin dari pihak keluarga juga sudah mengetahui, mungkin kalau bahasa apanya angker gitu ya, angker rumah itu karena lantai 2 itu tidak pernah ditempati sama orang, jarang ditempatin gitu. Jadi mungkin dari keluarga ada istilahnya usaha untuk menghilangkan benda-benda gaib yang seperti itu. Sebenarnya kalau usaha banget kayak gitu nggak ada ya, karena orang rumah juga nganggapnya udah biasa. Teman kali, saudara atau kayak mana? Gimana maksudnya? Saya gondrowo, kuntilanak itu, Enggak. jadi udah agak keluarga gitu. Kayak ya Enggak udah juga. dianggap kayak nggak ada aja gitu. Anggap nggak ada aja, biasa aja ya. Biasa aja. Sholat ya udah sholat. Apa gitu, jamaah ibadah. sholatnya gitu sama gondrowo. Bisa jadi kali. Jadi, tapi nggak kelihatan gitu. Iya, nggak kelihatan. Cuman emang banyak sih cerita-cerita dari nenek dari bapak ya. Banyak cerita horor yang dia alamin selama tinggal di rumah itu gitu. Rumah itu. Dari pembangunan rumah itu, dari mulai pembangunan, dari mulai dia cara bersih-bersih rumahnya juga digangguin sampai dimimpin. Sampai pernah kejadian tuh, Iya. nenek mimpi karena dia siangnya tuh apa sih? Ngebersihin rumput, pokoknya Iya. dibersihin semua rumput-rumput semak gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya malamnya mimpi. Mm-mm. Penunggu di situ nggak terima. Nggak terima. Waduh. Sampai panas dingin, demam. Pokoknya setelah kegiatan itu langsung demam, di mimpi langsung demam kayak gitu. Mungkin ini sih ya. Di dalam mimpi itu katanya nenek juga ribut sama itu setan. Ribut. Iya. Berantem nggak? Soalnya nenek-nenek zaman dulu gimana sih? Enggak, maksudnya zaman dulu kan mungkin di dunia nyatanya nggak kuat, tapi dalam mimpi dia merasa Iya. wow terbang gitu kan, Iya, berantem gitu. sama jinnya gitu. Ya mungkin kayak gitu karena cerita nenek ya percaya sih. Percaya ya. Iya percaya soalnya karena emang nenek kan asli Jawa. Asli Jawa. Ya, jadi dia banyak kayak amalan-amalan itu. Jadi aku percaya aja Gitu. sama hal-hal yang diceritain. Mimpinya itu kayak serius banget gitu loh. Ribut sama 2 jin. Tapi kejadiannya tuh juga pernah gara-gara nih. Kan ada rumah kosan di samping rumah Oke. yang nunggu nenek. Nunggu nenek Iya. sendirian. Iya sendirian. Oke. Jadi ini masih satu lingkungan. Mm-mm. Jadi ada satu waktu tuh di situ apa? Yang nyewa kosan apa sih anak kos. Anak kosan. Ya, anak kosannya itu kesurupan. Kesurupan. Iya, benar di Jadi- dalam kosan itu. Jadi Iya. dipanggil orang pintar untuk ngobatin lah gitu kan. Mm-mm. Ternyata orang pintarnya ini nggak kuat Nggak kuat. buat ngobatin si anak kosan ini. Iya, 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 iya. Nggak tahu sih berbuat apa nih anak kosan sampai kayak gitu, nggak ngerti juga karena baru itu juga. Sampai akhirnya yang ngobatin pertama ini demam, akhirnya meninggal. Meninggal. Iya benar. Innalillah. Itu bahaya betul tuh ya. Nggak tahu sekuat apa karena itu emang beneran ada kayak gitu, beneran ada anak kosannya. Saya kalau boleh jujur sih, saya orang pintar juga. Pintar apa nih? Ya, pintar membahagiakan dirimu aja. Iya. Oke. Jadi kawan-kawan sekalian, ini luar biasa ini. Apa namanya cerita misteri yang ada di rumah Cece. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin uji nyali, apalagi tadi di kosan ya, di kosan. Itu kosannya bener-bener serem sih, aku nggak berani masuk. Gak berani Jadi masuk. modelnya itu lorong panjang dan gelap. Lampunya lampu kuning, nggak tahu kenapa dibikin kayak gitu. Kosannya free atau memang bayar? Bayar, kosan Bayar. bayar. Cuman sekarang karena ada kejadian kayak gitu dan juga udah nggak mau ditunggu lagi, ya udah dikosongin kosannya akhirnya. Kalau nanti seandainya rumah itu mau diusir makhluk halus yang seperti itu, mau nggak? Kalau aku kira sih kayaknya itu nggak perlu sih. Nggak perlu ya? Ya karena menurut aku yang selama ini tinggal di rumah juga ngerasanya kayak biasa aja. Cuman orang lain kenapa bisa kayak gitu aku juga nggak tahu gitu. Enggak, masalahnya ada teman gua juga gitu. Teman gua dari Jambi, Sukri Amin namanya sih. Oh gitu. Dia orang pintar gitu. Gue sih nggak tahu pintar apa gitu. Katanya bisa ngobatin orang gitu. Terutama ngobatin hati yang terluka lah gitu. Oke, Cece. Mungkin ini
tadi cerita tentang misteri yang ada di rumah gitu kan. Kalau Tapi kita itu sebenarnya belum siap tau. belum selesai, kita lanjutkan next. Terus apa lagi ceritanya? Lanjutin yang terakhir ya, Yang yang terakhir. tadi. Udah diobatin tuh sama orang pinter. Iya. Akhirnya nenek aku turun tangan. Turun tangan. Aduh, ini ibaratnya itu turun gunung ini. Iya, jadi nenek aku ini ngobatin langsung gitu kan, karena yang ngobatin pertama itu nggak bisa. Akhirnya diobatin, nenek jadi sakit lagi. Nenek sakit lagi. Iya, yang anak kosan ini udah sembuh nih, udah nggak kesurupan kan. Tapi nenek jadi sakit, demam. Akhirnya waktu itu nenek masih sehat, pergi ke pasar. Pas di jalan kaki, nggak tahu kenapa tiba-tiba kakinya kayak ada yang ngejengkal gitu. Tarik gitu ya? Iya, akhirnya jatuh, mukanya bonyok. Percaya nggak? Itu beneran. Beneran ya? Iya. Jadi setelah kejadian itu nenek udah sembuh dari sakitnya? Mukanya bonyok gimana sih? Sampai bonyok, jatuh ke tanah. Diseret gitu? Iya. Itu siang bolong loh. Siang bolong? Siang lagi di Serius, pasar. merinding gua nih, serius. Di siang bolong? Iya. Biasanya itu hantu atau jin-jin? Gini, grek gitu. Selama Kayak kurang ada yang lebih mendorong gitu? bukan, karena kan pintunya itu kekunci ya. Iya. Kekunci atas doang, tapi yang bagian ininya nggak dikunci. Iya. Cuman atas doang. Jadi bukan ada suara, memang bener pintunya tuh gini gerak sendiri.